Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani dan sahabat YouTuber semua dimanapun Anda berada ya. Semoga sahabat semua lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Semoga sahabat semua lagi dalam keadaan damai juga ya. Apabila ada sahabat yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan apabila ada yang susah, semoga cepat terhibur dan mendapat penghibur ya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya sahabat tani tentang tanaman porang di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, Nunukan ya. Setelah saya pelajari tanaman porang saya yang berada di Kalimantan Utara untuk periode musim kedua penanaman ya, pertumbuhannya saya yakin kurang maksimal walaupun belum ada pemupukan secara intensif ya, kayak gitu. Masalah yang mau saya sharingkan kepada teman-teman semua petani porang dan sahabat YouTuber semua dimanapun Anda berada ya, ini kenapa porang saya agak kurang subur di musim kedua. Saya yakin terindikasi karena satu ya, mungkin karena adanya pohon pisang dan kelapa sawit. Tapi yang intinya karena pohon porang saya, tanaman porang saya berdekatan dengan sawit ya, tanaman sawit ini. Ini lahan perkebunan sawit ini sangat berdekatan sekali ya sahabat tani dengan tanaman porang saya ini. Karena di Kaltara pada umumnya tanahnya agak berpasir dan tanahnya kuning ya, kayak gitu. Jadi untuk tanah itu cepat kering ya, kayak gitu. Jadi yang pasti kalau tanah cepat kering, porang pun pertumbuhannya kurang subur ya, kayak gitu. Karena porang walaupun kayak apa sangat memerlukan air juga ya, kayak gitu. Apalagi ini sawit di sebelahnya itu sangat memerlukan air banyak ya. Ini tiap harinya perkiraan sekitar 25 liter itu ya, air yang diperlukan oleh sawit itu. Jadi keputusannya tanaman porang saya tidak terbagi ya, tidak kebagian kandungan air kayak gitu. Jadi untuk sahabat tani dan sahabat YouTuber semua yang berada di Kalimantan khususnya, hati-hati tanam porang beriringan dengan sawit atau berdekatan dengan sawit ya, dengan pohon sawit. Ini kebun saya sangat dekat sekali dengan kebun sawit ya sahabat tani ya. Di depan situ sawit, di samping sana itu kelihatan jauh sih, padahal dekat sekali itu sawit juga ya, pohon sawit juga ya. Jadi kebun saya ini dikelilingi sawit semua ya sahabat tani. Untuk sahabat tani dan sahabat YouTuber semua dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena like dan komen dan subscribe saudara semua sangatlah berarti untuk petani porang Kaltara ya. Semoga sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe, saya doakan selalu diberi kesehatan dan panjang umur dan diberi rezeki yang melimpah. Baik, untuk sahabat tani dan sahabat YouTuber semua, walaupun di Kaltara penanaman porangnya masih kurang maksimal ya di musim kedua, masih tetap semangat untuk berbudidaya porang. Bahkan nanti ini saya akan uji coba sampai selesai, sampai panen. Nanti dalam perencanaan akan saya pindah ke tanah yang lebih bagus lagi ya, tanah datar dan rata ya, tanah datar ya, tanah lembah ya, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan di sana nanti porang akan tumbuh dengan subur dengan baik ya, yang kiranya jauh dari pohon kelapa sawit ya, kayak gitu, dan tidak akan dinaungi dengan pisang lagi ya, karena pokoknya akan dikhususkan untuk tanaman porang ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi untuk sahabat tani dan sahabat YouTuber yang berada di Kaltara khususnya,
janganlah kita tanam porang berdekatan dengan sawit ya. Nanti dampak dan akibatnya seperti tanaman porang saya yang ada di Nunukan ini ya, di Kaltara ya. Sangat kerepotan sekali cara perawatannya, karena tanahnya selalu kering ya sahabat tani. Tanahnya selalu kering, nanti kalau musim hujan kelebihan air juga nanti timbul pula jamur ya. Akhirnya seperti apa yang dilihat oleh sahabat semua di depan layar kaca saya itu kuning dan akhirnya mati ya karena kena jamur kayak gitu. Jadi untuk sahabat tani dan sahabat YouTuber semua, tetap semangat untuk bertani dan berbudidaya porangnya ya, tanam porangnya. Karuan sih memang ada yang subur ya sahabat tani, kelihatannya nih ada yang kayak masih tombak-tombaknya ini masih bagus ya, cuman kita belum tahu nanti ke depannya ya kayak gitu. Mohon doanya semoga petani porang Kaltara tetap jaya dan tetap semangat untuk berbudidaya porangnya ya kayak gitu. Ini pada siang hari ini rencananya sambil bersih-bersih ya sahabat tani, sambil membersihkan rumput-rumput yang ada di bedengan ya kayak gitu. Tapi sekali lagi perencanaan kedepannya petani porang Kaltara akan membuka lahan baru yang agak lebih luas lagi dan di kondisi tanah yang lebih maksimal lagi ya sahabat tani. Nah, karena saya yakin betul tanaman porang tidak bisa berdampingan dengan perkebunan sawit ya. Nah, inilah sahabat tani ini. Sawit sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali, mungkin sekitar 4 meter ya, ataupun 5 meter itu. Jalanan ini kan sekitar 5 meter tuh. Jadi sebelahnya porang saya ini. Walaupun dia bisa bertahan, porang itu pertumbuhannya tidak maksimal kayak gitu, tidak maksimal ya kayak gitu. Tapi kalau yang jauh-jauh dari pohon kelapa sawit sedikit, mungkin ada jangkauannya sekitar 20 meter atau 30 meter, itu perkembangannya bagus. Makanya saya sebagai petani porang Kaltara mengambil kesimpulan nanti tanam porang yang kedua atau di musim yang akan datang mencari solusinya di tanah yang jauh dari perkebunan kelapa sawit ya. Nah, ini sahabat tani ya, ini yang jauh dari perakaran kelapa sawit ya, agak subur kayak gitu, agak subur. Nah, inilah sulitnya berkebun porang kalau belum memahami semuanya ya, kalau belum kita tahu treatmentnya kayak gitu. Dengan tumpang sari apa cocoknya porang kayak gitu. Semua ini saya bagikan, saya tidak punya rasa malu dan saya tidak punya rasa gengsi ya. Kesalahan harus dibagikan supaya kesalahan kita tidak dipakai sama orang ya, kayak gitu sahabat tani. Karena kalau kita berbagi pengalaman dan berbagi sedikit info, itu sangat baik ya, sangat penting ya. Kita punya pahala ya sahabat tani. Inilah kondisi kebun porang saya di Kaltara. Ada yang subur, ada yang tidak subur kayak gitu. Dan kemungkinan besar ini masih dalam proses pemahaman ya. Mungkin terindikasi juga dari bibit yang saya beli dulu mungkin kurang maksimal kayak gitu. Jadi dampaknya macam-macam ya. Ada yang subur, ada yang tidak ya pertumbuhannya. Inilah kondisinya dan situasinya ya. Semoga semua ini bisa untuk jadi pembelajaran kita semua sebagai petani milenial di Indonesia ya. Petani yang harus rajin belajar dan memahami apa yang kita tanam kayak gitu. Jadi di sini ada 2 kendala ya kayak gitu. Kendalanya intinya naungan itu harus naungan yang betul. Kalau bila perlu nggak usah pakai naungan ya kayak gitu, agar porang nanti mempunyai glukomanannya bagus kalau tidak ada naungan ya, kalau langsung kontak matahari, karena sistem fotosintesisnya langsung ya kayak gitu. Ini hampir banyak yang mati ya tanaman porang saya ya sahabat tani, tapi tetap semangat dan kedepannya akan memperluas lahan porang lagi di lahan yang lain ya kayak gitu. Ini pertanian porang di Kaltara termasuk uji coba. Di musim pertama memang sangat baik ya pertumbuhannya. Di musim kedua aja yang agak kurang maksimal kayak gitu. Untuk sahabat tani dan sahabat YouTuber semua dimanapun Anda berada, terus semangat, terus kita sering sharing berbagi pengalaman agar kita bisa lebih maju lagi
Semoga sedikit sharing kita di hari ini bisa menjadi pengalaman kita semua ya. Pesan sekali lagi untuk petani porang yang berada di Kaltara, coba-coba tanam porang ya di dekat lahan sawit, perkebunan sawit ya, karena efek sampingnya sangat besar sekali. Efek sampingnya sangat mempengaruhi pertumbuhan porang kayak gitu. Intinya kalau mau tanam porang ya porang aja, kalau bisa ya, kalau mungkin kalau dengan sayuran itu akan baik ya, kayak gitu, akan aman-aman aja kayak gitu. Karena walaupun kayak apa, porang tetap membutuhkan air kayak gitu. Apalagi ini di atas gunung ya sahabat tani, ini di atas gunung, tanahnya pasir. Wah, kalau di saat kemarau itu kering tanahnya. Karena di Kaltara itu sebenarnya tidak ada musim ya sahabat tani, tidak ada musim, karena 1 minggu kemarau, 1 minggu hujan kayak gitu. Tapi kalau 1 minggu kemarau, tanah pasti kering sekali kayak gitu, karena tanah terlalu banyak kandungan airnya diisap sama sawit ya. Akar sawit itu jauh sekali larinya ya sahabat tani ya, jauh sekali. Itu sawit di sana itu mungkin dari sini ke situ sekitar 20 meter, mungkin mau separohnya itu akar sawit sampai di kebun porang saya kayak gitu. Jadi semula saya berpikir cuman ini uji coba dan pembelajaran untuk saya sebagai petani porang, mempelajari ya, sambil mempelajari untuk pembelajaran gimana porang, gimana karakter porang, dan gimana cara budidaya porang yang benar. Tidak lupa untuk sahabat tani semua, semoga sahabat tani bisa sedikit berbagi info juga ya, menukar memberi saran dan kritik ya kepada kami di Kaltara. Di akhir video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam untuk keluarga semua, semoga sehat dan sejahtera selalu. Amin amin ya robbal alamin.